Ini bagong tadinya nggak besar, efek nggak kecil gini bu, besar. Besar ya? Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah yang kita khawatirkan semakin lama nanti, semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Ya, jadi dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini, babi ini akan kita matikan. Sehingga nanti kalau sudah mati, keluarganya datang, pasti namanya keluarga, anak yang hilang pasti datang. Jadi bagaimana Pak Ustadz ceritanya Pak Ustadz? Ternyata ini babinya beli di online ya? Ya betul. Beli di online. Pak Ustadz, Ya, betul. Saya tanyakan, sampai saat ini Pak Ustadz yakin nggak itu babi ngepet? Jadi kalau untuk saat ini sampai akhir ini saya menyatakan bahwa hari Selasa yang ditemukan babi itu ya dengan keadaan dia berwujud babi, maka saya menyatakan dalam keyakinan saya bahwa itu bukan babi jadi-jadian. Hari ini kita merilis pengungkapan berita bohong tentang babi ngepet yang ada di Polsek Sawangan, Polres Metro Depok. Jadi kami sampaikan bahwa semuanya yang sudah viral 3 hari sebelumnya itu adalah hoax, itu berita bohong. Saya sampaikan bahwa kasus ini berawal dengan adanya cerita masyarakat sekitar merasa kehilangan uang. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kemudian dari tersangka ini merekayasa dengan memesan secara online seekor babi dari pecinta binatang yang dibeli harganya 900.000. Kemudian ditambah biaya ongkos 200.000. Supaya dia lebih terkenal di kampungnya. Karena ini merupakan salah satu tokoh lah sebenarnya, tapi tokoh juga tidak terlalu terkenal. Dia dianggap. Boleh dari perkenalan diri, terus profesi dan kegiatan sehari-harinya apa? Ya. Nama saya Adam Ibrahim, profesi sehari-hari pembuat kandang ternak dan barang burung yang berada di Gedahan. Lalu selain itu masyarakat juga mengenal Bapak sebagai pengajar ngaji ya? Boleh diceritain? Ya, majelis dikir ya, majelis taklim. Boleh diulang, dilengkapin aja. Lalu boleh diceritain alur kemarin dari awal sampai akhir ketika Mas membuat isu babi ngepet itu? Ya, untuk awal cerita yang pertama di mana banyak tetangga, warga sekitar di lingkungan rumah dan sekitarnya itu terjadi banyak kehilangan uang. Ya, jumlah dari kehilangan uang tersebut variasi dari 100 sampai ke 3 juta. Dan ada sebagian masyarakat yang melaporkan hal tersebut, minta solusi, minta pendapat kepada saya. Dan sedangkan saya sudah mengatakan pada waktu itu tidak sama sekali pengalaman mempunyai menangkap babi ngepet. Ya. Jadi kita tidak punya kebiasaan untuk menangkap babi ngepet. Lalu kemudian kita coba membuat ronda. Selama 1 bulan kita ronda dan ada beberapa laporan lagi juga, ada yang kehilangan uang. Nah, ketika itulah baru di situ saya punya rencana, di mana rencana itu dari diri pribadi saya, bukan dari orang lain, ya, dari diri saya agar permasalahan ini selesai. Kemudian saya membeli daripada seekor babi di online, ya, dari dapat Facebook dengan harga 900.000 rupiah. Kemudian babi itu kita ketemuan atau khot bahasa online-nya, saya menyuruh anak buah saya untuk mengambil barang tersebut, babi tersebut. Lalu kemudian dibawalah babi tersebut pada pukul sampai dari berangkat jam 7 malam sampai di puncak sekitar jam 9 kurang lebih. Lalu kembali lagi ke lokasi rumah sekitar jam 11-an. Nah, ketika disitulah masuk
dari depan rumah untuk membawa barang tersebut, yaitu seekor babi. Lalu saya paranin dan dibuka, kemudian saya membawanya ke kebun. Nah, saat dibawa ke kebun itu pun saya memakai baju hitam, ya, seperti sweater. Nah, disitulah ada yang kita berkomunikasi melalui WA. Lalu ada yang menunggu, yang saya perintahkan menunggu pada waktu itu, yang ada di belakang rumah dan dekat rumah. Masing-masing ada yang 4 orang, 2 orang, dan 1 orang. Nah, ketika itu kami mengatakan agar menangkapnya dalam keadaan telanjang kalau memang babi ngepet. Lebih tua daripada orang dulu, seperti itu katanya. Nah, tidak lama kemudian saya lepas, tapi saya takut babi itu makin menjauh. Ya, takut makin menjauh. Karena takut makin menjauh, lalu saya ambil lagi, saya bawa ke rumah lagi dan dilepas di dekat area rumah saya. Karena saya lihat jalurnya sepertinya masuk bisa dan tidak kabur gitu. Nah, yaitu di samping masuk samping kandang. Pada akhirnya disitulah kita coba komunikasi lagi dengan rekan-rekan yang ada yang saya perintahkan tersebut, bahwa sesungguhnya sudah jadi babi gitu. Padahal itu babi, kalau orangnya itu saya yang ngambil babi lewat itu mau naruh babi. Nah, ketika itu ditangkaplah babi itu melalui orang-orang yang sudah saya perintahkan untuk menangkap. Ya, saya di dalam lalu saya keluar. Nah, disitulah terjadinya penangkapan babi. Dan pada malam itulah seharusnya malam itu kita tidak ramai. Artinya setelah dapat, emang rencana kita dimatiin langsung dikubur gitu. Maksudnya biar selesai semua permasalahan orang-orang yang mengeluh kepada saya gitu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian pada pagi harinya ramai. Orang semakin mengupload, semakin membuat status bahwa ketangkap babi ngepet. Nah, secara naluri kemanusiaan disitulah ada rasa itu ingin supaya dikenal dan yang lain-lainnya. Manusiawi, sebagai manusia mempunyai wujud demikian gitu. Karena pada saat dari pagi pun saya udah lelah tidur, jadi tidak ikut wawancara pun itu pada sore hari. Jadi yang dapat wawancara pun bukan saya gitu. Rekan-rekan yang lain, yang dimana banyak pembicara yang di luar, kebanyakan sudah yang malah yang menangkap tidak banyak yang berbicara. Nah, itu kronologi. Memang awalnya pada minta solusi awalnya. Dan beberapa orang minta solusi adanya duit yang hilang dan disangkut pautkan dengan yang gaib-gaib. Nah, disitulah karena sudah hampir sebulan timbul daripada di otak saya pikiran jelek untuk membuat rekayasa tanpa sepengetahuan mereka orang. Ya, jadi tanpa sepengetahuan mereka orang-orang, jadi pribadi saya sendiri. Permasalahan kelar dan juga ada sedikit agar nama menjadi lambung. Setelah nama Bapak nanti terkenal, setelah itu apa yang akan Bapak lakukan? Ya, saya ingin ada panggilan dakwah lagi seperti sebelum corona, ngaji-ngajian gitu. Jadi tidak ada hal-hal mistis ataupun hal-hal yang berbau seperti itu. Ya, apa himbauan Bapak supaya masyarakat lain yang mungkin ada pikiran yang sejenis untuk membuat berita bohong atau melakukan hal apapun supaya terkenal? Ya. Nah, untuk semuanya, pertama permohonan klarifikasi, permohonan maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus untuk warga Bedahan dan khususnya untuk warga saya, yang dimana perbuatan ini yang telah saya buat akan saya pertanggungjawabkan. Dan juga dengan hal adanya babi ngepet ini, ya, untuk kedepannya jangan lagi kalau jika uang hilang kita memanggil orang-orang pintar ataupun paranormal ataupun menyangkutkan dengan hal-hal gaib. Maka coba kita introspeksi diri, siapa tahu duit itu hilang, terpakai atau salah naruh dan hal-hal lainnya. Dan bahwa sesungguhnya mau seperti ini, karena saya yang mengalami seperti ini, yang saya rugikan sangat banyak sekali, yaitu keluarga dan diri saya. Saya Kanit Reskrim Polsek Sawangan, itu hakim dari Mede.
pada tanggal 26 hari Selasa April tahun 2021 itu terjadi informasi dari masyarakat bahwa ada babi ngepet di daerah Bedahan, ya. Atas kejadian tersebut dari Polsek itu menghimbau ke sana untuk membubarkan massa. Selanjutnya karena masalah tersebut terus-menerus berkembang dan kerumunan sudah tidak bisa dihalau lagi, maka kami dari pihak reserse langsung terjun ke lapangan mengecek apakah memang benar ada babi ngepet tersebut. Di sini kami dapat jelaskan waktu kami mengumpulkan data-data di sekitaran TKP di Bedahan, kami menemukan kuburan, ya. Kuburan ada 2 kuburan babi itu, ya. Yang pertama itu tadinya dikubur di dekat kuburan keluarga, ya. Selanjutnya pada jam 3 pagi, ya, keesokan harinya itu dipindahkan lagi kuburan itu oleh mantan RW. Mantan RW ini dipindahkan lagi, ya, nggak jauh dari situ, sekitar ada 200 meter dipindahkan. Dan setelah kita bongkar, emang benar itu babi, ya, bukan babi ngepet atau apapun itu. Jadi ini benar-benar babi, ya. Kita udah lihat di sini ukurannya sekitar 50 cm, beratnya sekitar 6 kg, ya, sudah kita ukur. Jadi setelah kita tahu itu bukan babi ngepet, maka orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan itu kita periksa, kita bawa ke Polsek Sawangan, ya. Antaranya ini ada 6 orang tambah 2 orang anak, ya, karena anak harus kita periksa bersamaan dengan keluarga, ya, orang tuanya. Jadi sementara untuk anak baru besok kita periksa. Jadi yang kuburan pertama adalah di sini nih, di sini di kuburnya. Yang kedua dekat perumahan, itu yang dapat kami sampaikan. Lalu di dalam video kemarin kan ada video Ustadz ini memegang kepala babi, tapi ukurannya kan beda tuh, Pak. Jadi ukurannya, ya, itu tidak beda, ya. Jadi babi waktu dibawa dari Cianjur ke Bedahan, ini babi ini memang dalam keadaan kecapean, ya. Sampai di Bedahan babi ini sekitar jam 23, ya. Jadi sama tersangka itu babi tersebut dilepas di dekat kandang depan rumahnya untuk diarahkan masuk ke kandang. Jadi pas jam 00.30 itu langsung dia kasih apa babi tersebut sudah ada di kandang. Langsung udah keluar semua, ini babi ngepetnya udah jadi babi. Langsung semua orang ke situ, dan yang menangkap, yang telanjang adalah 2 orang anak tersebut. Itu ditangkap, karena ditangkap babinya kaget, itu menimbulkan suara babinya melengking. Semua orang pada melihat, ya, itu yang menyebabkan berita kemana-mana, gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, beli dari Cianjur dengan kurir 2 orang, dan setelah kami cross check bukan babi ngepet, maka kami berkesimpulan telah terjadi tindak pidana, ya sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang ketentuan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara 10 tahun. Jadi dengan itu kami mengumpulkan bukti-bukti, ya, saksi
dan juga yang tersangka kami bawa ke komando untuk diminta keterangan dan pertanggungjawabannya. Barang bukti yang dapat kami sita sementara yaitu handphone dari tersangka, ya handphone dari saksi-saksi. Jadi tersangka memberitahukan atau memerintahkan kepada saksi-saksi apa yang harus diperbuat selama waktu pada malam hari itu sebelum timbul babi ngepet yang tersebut. Nah, sedangkan kalung ini juga sudah disiapkan oleh tersangka ya di sekitar dekat kandang babi yang sudah disiapkan. Jadi ini semua murni rekayasa dari tersangka, sedangkan saksi-saksi ini tidak mengetahui, hanya mengikuti dari si tersangka. Nah itu yang terjadi begitu. Dan termasuk juga yang belum kami adakan penyitaan itu mikrofon Berton untuk menyiarkan berita-berita bohong itu di bedahan sana. Belum kami ini, mungkin besok akan kami lakukan penyitaan. Demikian Pak. Yang tersangka ini ya lahir di Bogor dan dia memang anak dari pesantren ya. Dia memiliki kemampuan atau dipercaya oleh masyarakat sebagai ustadz ya. Dan jamaahnya juga sudah hampir ada 100 orang ya. 100 orang. Dan karena kepercayaan dari tetangga-tetangganya, maka apapun yang terjadi di tetangga itu curhatnya ke tersangka. Yang saksi-saksi ini yaitu ada AF ya, HS, IK. Rata-rata pendidikan dari saksi-saksi itu masih lebih tinggi lah tersangka daripada saksi-saksi. Itu yang apa pakai ini udah pakai kacamata kali ya? Ya. Jadi untuk ancaman hukuman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu pada pasal 14 yaitu sekitar 10 tahun penjara demikian. Jadi untuk tersangka lain hanya saat ini yang kami baru bisa membuktikan baru Pak yang tersangka yang sekarang ini yang 1 orang. Sedangkan yang lain saat ini akan kami gali lagi ya, akan kami gali lagi. Karena keterkaitannya bagaimana nanti baru akan kami sampaikan kembali. Perkenalkan diri, nama saya Rizky. Ini Didi yang nemenin saya ngambil babi. Di mana ngambil babinya? Ngambilnya di puncak. Di puncak di Anjawar 2 Maret. Nah, sampai di sana saya bawa antar ke Pak Adang. Setelah itu saya pulang dan nggak tahu apa lagi. Oh gitu. Yang nyuruh siapa Mas? Nyuruhnya Pak Adang. Oh, Rizky sama Didi ya. Didi cuma nemenin aja. Jadi nemenin aja. Didi tinggal di mana Di? Di Rigi belakang pesantren. Oh belakang pesantren. Rizky Jalan Abdul Pak Gang Nangka. Oh di Gang Nangka. Jadi disuruh Ustadz. Disuruh Ustaz. Oh gitu. Terus setelah babi itu diambil dari sana, itu apa COD apa? Online Pak, COD Pak. COD ya. COD, Pak. Terus kamu kasih duit dong sana dong ya? Langsung kasih dulu Pak. Berapa? 500 Pak. 500. Oh, 500 kasih ke yang jual itu. Iya. Nah, terus waktu itu kamu memang disuruh ngambil babi gitu ya? Awalnya ya Pak, ngambil buah. Ngambil Terus, buah, terus? Ganti rencana jadi ngambil babi Pak di sana. Oh gitu. Begitu udah sampai sana. Sampai di sana udah Atau babi gitu ya? Atau babi. Nah, terus kamu nelpon Ustadz nggak? nelpon Ustaz, terus katanya bawa aja, soalnya ada yang mau beli. Oh, jadi gitu. saya bawa, saya antar, Hah? terima sama dia, saya langsung Jam sekolah. berapa itu? Itu sekitar jam 11 lewatan lah Pak. Ya, 11 lewat ya.
Oh, jadi kamu yang pakai kupluk itu ya? Iya. Sweater hitam itu ya? Iya benar Pak. Oh gitu, pakai motor? Motor biru Beat Pak. Oh biru Beat. Terus kamu dikasih duit berapa? Dikasih upah 200 Pak. Sama? Pak Adamnya. Sama Pak Adam. Pak Adam gitu. Terus begitu pagi-pagi gimana kamu tuh? Khawatir, takut, gelisah, keren juga. Oh gitu. Terus kamu gimana? Di? Juga Pak nemenin. Hah? Nanti disuruh nemenin gelisah gitu. Sampai nggak bisa tidur. Oke ya. Jadi jelas ini salah nih ya. Iya Pak. Makasih ya.